Yes, hello, good afternoon, Miss Jiska. Hello, good afternoon, Mr. Yes, how are you? I'm great, Mr. Okay, nice to see you again, Miss Jiska. Okay, let's join to the class. Okay, so in this actually almost evening, so right now, yes, so almost the evening, so sunset. Yes, so in this time, yeah, we will discuss about this actually. Yeah, this is also trending. It was trending few days ago. Yeah, this is on 15 September 2020 yeah, at 1 a.m. BST, British Summer Time. So 15 September, so about 3 days ago. Yeah, this is was trending. Okay. This is also okay, Miss Jiska. Can you please read the title, please, Miss Jiska? Okay. Yes. Why are more than 25,000 Australians still stranded overseas six Yes. months into the pandemic? Yes. That's good. So, do you understand about the title meaning, Miss Jiska? What the Uh, purpose of the title? I Yes. don't know about stranded. Stranded, terdampar. Stranded, the meaning is terdampar. Yes. So, why are more than 25,000 Australians still stranded overseas? So, the meaning is still terdampar overseas, di luar negeri. 6 months into the pandemic. 6 bulan pandemic. Setelah 6 bulan pandemic, so why Australian people still stranded overseas? So that's the point. Yeah, that's the meaning. Okay, so her arrival caps and soaring airfares have left tens of thousands desperate to return. Yeah. So the meaning is bagaimana kedatangan caps ya caps the meaning is kapasitas kuota ya caps and soaring ya soaring meningkat airfares tarif penerbangan ya fare is tarif ya, fares this is fare tarif and airfare tarif penerbangan have life ya, telah menyisakan ten of thousands thousand has S here. Yeah, so the meaning is puluhan. Puluhan. Sorry, the meaning is ribuan. This is 10 also has S here. Yeah, so the meaning is puluhan. Yeah, so telah menyisakan atau telah meninggalkan puluhan ribu desperate to return. Ya, mati-matian untuk kembali. Ya, desperate the meaning is mati-matian. Susah payah. Ya, desperate. Ya, karena meningkatnya meningkatnya tarif penerbangan. Tarif penerbangan meningkat ya setelah pandemi coronavirus ya. So sehingga masih menyisakan puluhan ribu warga negara Australia yang masih di luar negeri. Jadi mereka belum bisa pulang. Okay. So continue again. Yeah, this is the news. Yeah. So still thousands, yeah, still tens thousands of Australian citizens. Yeah, they still, yeah, they are stranded. Yeah, they are stranded overseas. Mereka masih terdampar di luar negeri, something like that. Okay, Delphi, let's join the class, Delphi. Okay, Miss Jiska, please read again the first paragraph, please, Miss Jiska. Yes. Okay. When international borders shut at the beginning of the pandemic in March, tens of thousands of Australians living and traveling overseas abandoned their plans and began to return home, as the government told them to. Yes. Okay.
when international border shut, ya, ketika perbatasan internasional ditutup at the beginning of the pandemic in March, ya, di awal pandemic di bulan March, ten of thousands, puluhan ribu Australians, penduduk Australia, warga negara Australia, living and traveling overseas, ya, tinggal dan melakukan perjalanan ke luar negeri, appended, mengurungkan, ya, appended the meaning is mengurungkan, ya, mengurungkan their plans, ya, rencana-rencana mereka, and began to return home, ya, dan mulai pulang ke rumah, ya, kembali ke Australia. Jadi semenjak awal pandemik, ya, semenjak perbatasan ditutup di awal-awal pandemik di bulan Maret, puluhan ribu penduduk Australia yang tinggal dan melakukan perjalanan ke luar negeri mengurungkan rencana-rencana mereka. Mungkin mereka masih punya rencana mau tinggal di luar negeri masih lama gitu kan, atau mereka mau melakukan bepergian lagi ke luar negeri. Tetapi karena ada pandemik, mereka mengurungkan niatnya, mengurungkan rencana-rencananya dan mulai kembali ke rumah. As the government told them to. Sebagaimana pemerintahnya mengatakan kepada mereka juga. Pemerintahnya waktu itu, Scott Morrison, the Australian Prime Minister, called to the citizens, to go home, to Australia early, to go to Australia as soon as possible, secepat mungkin, before the border shut, sebelum perbatasannya ditutup, something like that. And also in many countries around the world. So the beginning of the pandemic, di awal pandemic in March, many countries around the world also announced to the citizen, mengumumkan kepada penduduknya, to get home, untuk pulang ke rumah, and also Indonesia. And many Indonesian cruise line workers, pekerja kapal pesiar, when the government announced, to Indonesian citizen, must go home, that's time, before the pandemic become seriously, sebelum pandemic menjadi serius. So a lot of Indonesian cruise line workers, pekerja kapal pesiar in Europe, in America, also they go home, something like that. They went home that time. Okay. So the second paragraph, Australia's first wave of COVID-19 was largely attributed to the hordes of international arrivals. Okay. Gelombang COVID-19 pertama Australia was largely attributed. Attribute itu dikaitkan, telah dikaitkan secara luas, to the hordes, ke rombongan-rombongan of international arrival, kedatangan internasional. Jadi gelombang pertama COVID-19 di Australia itu ditandai dengan banyaknya rombongan-rombongan internasional, kedatangan internasional, rombongan-rombongan kedatangan internasional. Artinya mereka sudah berbondong-bondong pulang ke negaranya, penduduk Australia yang tinggal di luar negeri, waktu itu, waktu awal-awal gelombang COVID-19, mereka sudah berbondong-bondong pulang ke negaranya. Okay. Who were testing positive? Siapa yang dites positif during their stay in mandatory hotel quarantine? Selama mereka tinggal diwajibkan
mandatory, diwajibkan hotel quarantine, diwajibkan karantina hotel. Karantina itu apa ya bahasa Indonesianya? Karantina itu kurungan, ditahan, dikurung di hotel itu selama 2 minggu. Jadi waktu itu Scott Morrison, ya, Perdana Menteri Australia sudah bilang bagi warga negara Australia atau non warga negara Australia yang datang ke Australia, ya waktu gelombang COVID-19 itu diwajibkan hotel karantina selama 2 minggu. Biaya selama 2 minggu di hotel itu dibayarkan oleh pemerintah Australia. Jadi biaya hotel semua Australia yang membayar. Karena Australia mengeluarkan peraturan, dia juga yang membayar hotelnya itu. Okay, so Miss Jiska, please read this paragraph, Miss Jiska. I need to. Yes. 6 months after Scott Morrison called of citizens to return home, more than 25,000 Australians who want to fly home are still stuck in countries around the world. Okay, good. Thank you. Yes. 6 months after Scott Morrison call, ya, 6 bulan setelah Scott Morrison call, ya, Perdana Menteri, ya, namanya Scott Morrison, memanggil on citizen, ya, pada penduduknya to return home, ya, untuk kembali ke rumah. More than 25,000 Australians who want to fly home are still stuck. Lebih dari 25.000 penduduk Australia yang ingin pulang ke rumah masih stuck, tersisa, masih tertinggal, ya, in countries around the world, di negara-negara di seluruh dunia. Ya, berarti 6 months after Scott Morrison itu artinya sekarang, ya, 6 bulan setelah Scott Morrison memanggil warga negaranya untuk pulang ke rumah. Karena COVID-19 ini sudah berlangsung selama 6 bulan, ya, pandemik ini. Awalnya bulan Maret, ya, sekarang sudah September, jadi sudah 6 bulan, ya, artinya saat ini. Lebih dari 25.000 penduduk Australia yang ingin pulang ke rumah masih tertinggal di negara-negara di seluruh dunia. Ya, mungkin lebih dari 25.000 penduduk Australia waktu itu mereka ingin segera pulang ke Australia, tetapi mungkin sudah keburu ditutup. Bandara-bandara sudah keburu ditutup. Mungkin mereka ada yang tinggal di Inggris, ya, ada yang tinggal di Italia, di Amerika, dan sebagainya. Mereka mau pulang waktu itu, tetapi sudah terjadi global pandemic. Sudah terjadi global pandemic. Sudah terjadi pandemic global. Jadinya bandara-bandara di seluruh dunia waktu itu ditutup, ya, sehingga mereka kesusahan pulang. Ya, waktu itu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Stuck itu artinya menempel atau masih tertinggal. Kalau udah stuck itu dia nggak bisa kemana-mana, stuck. Tapi kalau tinggal, ya, dia masih bisa pergi, ya kan, tinggal. Masih bisa apa? Pergi dengan cara lain, ya, naik pesawat, naik kapal. Tapi kalau udah stuck, itu udah terjebak di situ. Artinya lengket, dia udah menempel, nggak bisa kemana-mana. Karena bandara sudah ditutup, peraturan sudah diperketat. Mereka stuck di situ. Okay. So, why cannot Australian overseas get on? Ya. Jadi, mengapa tidak bisa penduduk Australia overseas get home? Ya, penduduk Australia yang di luar negeri pulang. Ya, mengapa mereka nggak bisa pulang? Gitu kan? Ya, akhirnya timbul pertanyaan di bawah ini. Are planes still flying into Australia? Ya, apakah pesawat-pesawat masih terbang ke Australia? Jawabannya yes, masih. Pesawat-pesawat ini masih terbang ke Australia. After serious halts, ya, halt artinya berhenti. Ya, after serious halt, ya, setelah berhenti serius, halt ini artinya berhenti. Kalau orang Indonesia bilangnya halte. Ya, halte itu tempat pemberhentian bus, sama dengan bus stop. Aslinya namanya halt, tapi karena lidah Indonesia susah, arti kasih nama halte. Ya, aku turun di halte. Halte itu tempat pemberhentian bus.
Jadi ada yang bilang halte, ada yang bilang bus stop. Oke, please stop the bus on the bus stop, di pemberhentian bis. Ada yang bilang please stop the bus on the halt, karena ada berhentinya di T ya, halt. Sama orang Indonesia itu ditranslatekan halte, on the halt, gitu kan? Kalau British, halt artinya berhenti. After serious halt, setelah serius berhenti, to fly, berhenti, to fly, terbang, penerbangan. Movement earlier in the pandemic, pergantian di awal, pergerakan di awal pandemic. Jadi setelah awal pandemic ini, penerbangan itu diberhentikan, di stop. Waktu itu pernah pemberhentian bandara di seluruh dunia itu di stop, termasuk di Arab Saudi dan lain sebagainya itu stop waktu itu selama beberapa minggu. Planes carrying both passenger. Jadi setelah bandara sempat diberhentikan, kemudian aktif kembali, ya, pesawat-pesawat membawa both, ya, passenger and cargo, membawa dua, yaitu penumpang dan kargo. Have resumed itu artinya kembali. Have resumed flying into Australian cities. Okay, what is the meaning, Miss Jiska? Have resumed flying into Australian cities. What is the meaning this? Have resumed flying into Australian cities. Yes. Penerbangan kembali. Flying into Australian cities. Ke kota-kota di Australia. Yes, ke kota-kota di Australia. Okay, good, excellent. Thank you, Ms. Jiska. Okay, please pay attention this paragraph. Yeah, so you will get many vocabularies from this paragraph also. Far fewer, ya, far jauh, fewer lebih sedikit. Sejauhnya lebih sedikit flights, ya, flights itu arti penerbangan. Sejauhnya lebih sedikit penerbangan, and airlines, ya, dan pesawat-pesawat are coming in, yang masuk. Coming in artinya masuk, artinya lebih sedikit penerbangan dan pesawat-pesawat yang masuk ke negara Australia. In large, ya, dalam lebih luas, in large parts, ya, dalam bagian yang lebih luas, due, karena, due itu artinya karena. Kalau Australian atau British itu pakai due. Due itu artinya because, dikarenakan. Due, karena, to Australia strict ban. Ya, Australia strict memperketat. Ya, strict itu ketat. Ban larangan. Ya, ban ini artinya larangan. Ya, banning, melarang. Ban artinya larangan. Ya, karena apa kok pesawat-pesawat sedikit yang masuk ke negara Australia? Ya, karena Australia memperketat larangan on citizen, ya, kepada penduduk-penduduknya exiting the country, ya, keluar negaranya, and restrictions, ya, dan memperketat, ya, kalau restriction itu memperketat, on non-citizen, ya, kepada non-citizen, selain warga negara, ya, arriving yang datang for non-essential purpose, ya, selain tujuan-tujuan khusus. Ya. Jadi setelah pandemik, ya, Australia memperketat larangan-larangannya, ya, yaitu penduduknya diperketat untuk keluar negeri, dan juga selain warga negara diperketat untuk masuk ke Australia tanpa memiliki tujuan-tujuan khusus. Ya, esensial artinya khusus. Such as, ya, misalnya tourism, ya, misalnya turis. Jadi turis sudah nggak bisa, jadi diperketat ke Australia. Okay. So continue again. Ya. But all planes, ya, tetapi semua pesawat landing at Australian airport, ya, mendarat di bandara-bandara Australia are well under capacity. Oke, di sini ada kata are well. Ya, are well artinya setidaknya. Are well apa misalnya setidaknya. Are well under capacity. Ya, setidaknya di bawah kapasitas. With some flights, dengan beberapa penerbangan
carrying membawa, fewer lebih sedikit, dan 30 passenger daripada 30 passengers, daripada 30 penumpang. Nah, jadi pesawat-pesawat yang mendarat di seluruh bandara-bandara di Australia setidaknya di bawah kapasitas. Dengan beberapa pesawat membawa lebih sedikit daripada 30 passengers. Kalau ada kalimat seperti ini artinya kurang dari 30 penumpang. Maksudnya kalimat carrying fewer, membawa lebih sedikit, dan 30 passenger, daripada 30 passenger. Itu artinya membawa lebih sedikit, kurang dari 30 penumpang. Fewer than, itu bahasa Indonesianya kurang dari. Fewer than, atau lebih sedikit dari. Bahasa lengkapnya apa? Kurang dari 30 passengers, 30 penumpang. Pesawat itu lebih sedikit membawa penumpangnya, kurang dari 30 penumpang satu pesawat itu. Jadi nggak ada 30 penumpang. Berarti benar-benar social distancing, jaraknya jauh-jauh duduknya. Dan pesawat itu kebanyakan membawa barang daripada membawa penumpang, kargo. Akhirnya timbul pertanyaan di bawah. Why cannot the empty seats be used? Mengapa nggak bisa ya, kursi bangku yang kosong digunakan? Apa nggak bisa bangku yang kosong digunakan? Something like that. Ya. Jawabannya ini. Okay, Delphi, please read this paragraph, please, Delphi. Australia's international passengers. Okay. Please read Australia's international passenger. Okay. Australia's international passengers arrival caps strictly limit how many people can enter the country. Okay. Okay, thank you, Delphi. Miss Jiska, hello, Miss Jiska. Miss Jiska, can you hear? Yes, please translate this, Miss Jiska. Translate for us, please. Australia's international passenger until the country. Yes. Penumpang internasional Australia. Caps. Caps itu apa namanya? Kuota ya. Tempat dalam pesawat itu kan namanya caps ya kan. Kabin dalam pesawat itu namanya caps. Kabin itu. Ada pembatasan kabin. Pembatasan kabin aja. Oke. Jadi penumpang internasional Australia ini kedatangannya ada kuotanya, limitnya. Jadi penumpang internasional Australia ini ada kuotanya untuk jumlah orang yang bisa masuk ke negaranya. Yes, excellent. Correct, Ms. Jiska. Yes. Yeah, so the Australian governments already make the limitation, pembatasan. Already met the limitation. So how many people can enter the country? Berapa banyak orang yang bisa masuk ke negaranya? So has the cap strict. So passenger arrival cap strictly limits. Jadi kedatangan penumpang caps, strictly limits. Limits artinya batas. Strictly dengan diperketat. Artinya di kabin itu penumpangnya itu diperketat, ada kuotanya, ada pembatasannya. Yes, correct. Miss Jiska, that's good. Okay, designed to ease pressure on the states, dirancang untuk melonggarkan tekanan. Pressure artinya tekanan. Working under pressure, bekerja di bawah tekanan. Pressure artinya tekanan. Hal ini dirancang untuk melonggarkan tekanan on the state and territory. Tekanan di negara bagian dan wilayah. Wilayah negara bagian. Apa aja di sini ada tanda apa ini? Tanda apa namanya, Miss Jiska? Strip ya.
run hotel quarantine system. Ini yang menjelaskan maksudnya. Maksudnya apa? Yaitu run hotel quarantine system. Sistem karantina hotel. Run itu apa? Berjalan, operasi. Operasi hotel, sistem karantina hotel. Ya, run itu berjalan. Contohnya Miss Diska tanya, apa kursus bahasa Inggrismu masih berjalan? Gitu kan? Jadi Miss Diska tanyanya gini, does your English course still running? Apakah kursus bahasa Inggris kamu still running? Running itu artinya berjalan. Kemudian kalau saya jawab, yes, it's still running well. Ya, masih berjalan dengan baik. Running well, berjalan dengan baik. Jadi run itu artinya apa? Operasi. Tidak bisa kita artikan hanya berlari, maksudnya berjalan atau beroperasi. Oke. Jadi hal ini dirancang untuk melonggarkan tekanan pada negara-negara bagian dan wilayah mengenai apa? Sistem hotel karantin, ya. Mengenai operasi hotel karantin. Ya. Okay, so continue. The arrival caps were agreed. Ya. Kedatangan caps apa? Caps kedatangan tadi ya, kabin-kabin kedatangan dengan jumlah sekian tadi were agreed, telah disetujui to ya, will agreed to di sini artinya juga disetujui and implemented ya, dan diterapkan by the national cabinet in July ya, oleh kabinet nasional di bulan Juli. And tightened ya, dan diperketat ya, tight itu artinya tebal, kalau tightened itu diperketat later that month ya, dan diperketat kemudian di bulan itu juga ya. Jadi maksud tujuannya pembatasan kabin-kabin tadi yaitu sudah dirancang untuk melonggarkan tekanan-tekanan di negara-negara bagian atau di wilayah-wilayah negara bagian, yaitu mengenai sistem hotel karantin. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau nggak diperketat, ya jumlah kuotanya nggak dibatasin, ya mungkin orang akan membludak yang masuk ke Australia. Ini warga negara Australia yang pulang ke negaranya akan terjadi ledakan, akan membludak seperti itu. Sehingga sistem hotel karantin ini tidak berjalan, ya karena kepenuhan hotel karantina kan ada social distancing. Ya kalau terjadi ledakan, maka sistem hotel karantina tidak berjalan. Maka harus didesain seperti ini. Ya, dan ini sudah diterapkan oleh kabinet. Ya, kabinet itu badan pemerintahan di bulan Juli, ya, dan kemudian diperketat juga di bulan itu. Okay. So, Miss Diska again, yeah, please read this paragraph, Miss Diska. State and territory. Okay. State and territory leaders request their limits based on what they think their quarantine system can take, and the limits are enforced by the Commonwealth, which control borders. Good, excellent. Okay, state and territory. State itu adalah negara bagian. Jadi negara yang nggak utuh itu namanya state. Di Australia ada 7 negara bagian. And territory leaders ya, dan pemimpin-pemimpin wilayah. Jadi setiap negara bagian itu ada pemimpin wilayahnya. Kalau di Indonesia istilahnya ada gubernurnya seperti itu. Request their limits ya, meminta pembatasannya. Jadi setiap pemimpin wilayah ya, di negara bagian di Australia itu semuanya saling meminta pembatasannya. Contohnya Miss Diska sebagai pemimpin negara bagian New South Wales, ya, yaitu ibu kotanya Sydney yang di belakang itu. Ya, itu Miss Diska minta kepada pemimpin negara bagian Adelaide, South Australia, SA namanya. Ya, Miss Diska bilang sama pemimpin negara bagian South Australia, minta untuk pembatasannya. Tolong dong negara bagianmu diperketat lagi. Soalnya di Sydney udah aku perketat ini pembatasannya. Tolong
di Adelaide tolong diperketat lagi pembatasannya. Karena nanti percuma kalau Sydney itu udah aku perketat, kemudian mereka bisa masuk ke Adelaide dengan mudah, ya akhirnya mereka bisa juga ke Sydney. Akhirnya pandemik juga nanti terjadi peledakan lagi di Sydney. Gitu. Jadi tolong diperketat. Nah, kemudian nanti yang Adelaide juga bilang gitu, oke aku perketat. Nah, nanti Adelaide juga bilang ke Western Australia, Australia bagian barat. Jadi mereka harus saling koordinasi. Tolong dong diperketat segera Australia bagian barat, ya, karena wilayah Adelaide sudah saya perketat sekarang. Ya, tolong di wilayah bagian barat juga diperketat. Oh iya, ini saling koordinasi antara negara-negara bagian itu. Jadi mereka bisa mengendalikan outbreak COVID-19, ya, peledakan COVID-19. Bisa mengontrol, ya, karena pembatasannya sudah diperketat. Oke, based on, ya, didasarkan what they think their quarantine system can take. Ya, berdasarkan apa yang mereka kira, ya, sistem karantin bisa diambil. Ya, kenapa pembatasannya ini minta diperketat lagi? Ya, karena penduduk-penduduk Australia ini mereka nanti berpikir, ya, mereka berpikir bahwa sistem hotel karantin bisa diambil. Enggak apa-apa lah pulang ke Australia, kan di sana paling cuma dikarantina 2 minggu. Kita bisa nginep di hotel selama 2 minggu. Nah, nanti akan terjadi peledakan arrival, kedatangan ketika hal itu tidak segera dibatasi. Tetapi kalau sudah dibatasin, ya mereka susah, nggak bisa dibatasin jumlah penumpang sekian, satu pesawat sekian. Okay, something like that. Okay, and the limit are enforced. Ya, dan pembatasannya are enforced, diterapkan. Ya. Enforced itu sama dengan implemented, diterapkan. Enforcing menerapkan, enforced diterapkan. Diterapkan atau dilakukan, ya, by the Commonwealth, ya, oleh persemakmuran. Ya, Commonwealth itu persemakmuran. Karena Australia pernah dikuasai Inggris. Jadi suatu negara yang dikuasai oleh Inggris itu namanya Commonwealth. Seperti Singapura juga Commonwealth karena pernah dikuasai oleh Inggris. Australia dikuasai oleh Inggris juga. Kemudian New Zealand dikuasai oleh Inggris juga. Makanya namanya Commonwealth, negara persemakmuran. Ya, jadi Australia hanya punya Perdana Menteri, ratunya Ratu Inggris. Maka Australia disebut Inggris Selatan, ya, Inggris Selatan. Makanya kalau ke Australia jangan heran kota-kotanya mirip dengan Inggris, bangunan-bangunannya mirip persis dengan di London, Inggris. Nama-nama jalan juga persis dengan Inggris. Karena Australia juga Inggris Selatan, Selandia Baru juga gitu. Tetapi Australia lebih aman, ya, lebih aman, dan New Zealand juga lebih aman. Oke. With control borders. Ya, jadi Commonwealth ini artinya Perdana Menteri maksudnya, ya. Diterapkan oleh Commonwealth persemakmuran artinya seluruh pemerintah seluruh Australia, artinya Perdana Menteri. Jadi sistem pembatasan itu juga diterapkan oleh Perdana Menteri yang mengontrol borders. Jadi Perdana Menteri ini yang mengendalikan perbatasan-perbatasan ini. Okay, so this is the news. Yeah, you already got. Yeah. Okay, so this is the paragraph already. Yeah, this is the simply, yeah, simple. The cap is set about 40,000 a week. Ya. Jadi kabinnya pesawat itu dibatasin hanya 4.000, ya, 4.000 orang per minggu. Sydney Airport takes the most international passenger. Ya. Pelabuhan Sydney mengambil yang paling banyak penumpang internasional, ya, with 350 a day, ya, dengan 350 penumpang sehari, dan Perth takes about 525 a week. Ya, kemudian Perth di Western Australia mendapat bagian berapa? 525 penumpang per minggu. Kalau Sydney per hari, kalau ini per minggu. While Brisbane and Adelaide, ya, sementara Brisbane dan Adelaide, its take, ya,
setiapnya atau masing-masing 500 orang per minggu. Ya, jadi Sydney yang paling banyak mendapat bagian yaitu 350 penumpang sehari, penumpang kedatangan internasional sehari. Ya. Okay, something like that. Ya, Sydney, bandaranya Kingsford Smith Airport, nah, itu bandara yang paling sibuk di Australia. Di Australia ini lucu, ya. Kawasan ibu kota Canberra, penumpangnya tidak bandaranya tidak sesibuk di Sydney. Sydney padahal cuma negara bagian, tetapi paling sibuk, ya. Karena Sydney itu paling dikenal di seluruh dunia. Kalau kita lihat gambar Sydney Opera House, orang udah tahu, oh itu Australia. Padahal Australia luas, ya. Tapi orang cuma nilainya itu Australia. Kalau orang udah lihat gambar Sydney Opera House, makanya orang langsung ke Sydney. Katanya Sydney. Di Sydney itu bandara paling sibuk di Australia. Okay, so you already got from this, Miss Jiska. So I will ask to you about the conclusion from you, Miss Jiska. So can you say about the conclusion, Miss Jiska? About this news? Yes. So I got that when first wave COVID-19 in Australia, Yes. the government told them to return home, told to their citizens, and 6 months after Prime Minister called on the citizen to return home, more than 25,000 still stuck in countries around the world because the Australian caps strictly limit for passenger. Good. Excellent. Yeah, so that's the point. Yeah, so still more than 25,000 Australian citizens still stuck in the countries around the world. So that's the point, Ms. Diska. Okay, thank you. And Australia also has the strictly limitation for the passenger. Okay, good. Okay, yeah, so still strict, and the caps still has the strict restriction. Okay, strict limitation, pembatasan, limitation. Okay, good. So that's the point. And Delphi also, probably already discussed about this with Delphi 2 days ago. So okay. So this is the update news, on 15 September. So 3 days ago. And also this is follow our coronavirus live blog. So I will click this before we close our learning. So you must know about this. This is the update news about the COVID-19. So coronavirus last total, total coronavirus terakhir, di confirmed cases, kasus-kasus dikonfirmasi sekarang sudah 30.000 berapa? 30.199.007 kasus. Jadi sudah lebih dari 30 juta kasus korban meninggal, deaths yang disebabkan oleh coronavirus di seluruh dunia, yaitu 946.490 korban meninggal di seluruh dunia. Ini global deaths and also global cases, kasus-kasus global di seluruh dunia. Di seluruh dunia udah terkumpul 30 juta kasus korban meninggal di seluruh dunia, udah hampir 950.000 korban meninggal yang disebabkan oleh COVID-19. Ya, ini selalu update, sumber source cumulative and daily figures are from Johns Hopkins University. Ya, dari sumber kumulatif itu artinya perhitungan, and daily figures dan contoh-contoh harian korban-korban yang kena COVID-19 itu are from Johns Hopkins University, dari Johns Hopkins University.
For Australia more up to date ya. Untuk Australia lebih up to date figures. Ya. Contoh-contohnya lebih up to date. From states ya dari negara-negara bagian and territory health department are used. Dan departemen apa? Negara bagian dan wilayah. Values can be negative ya nilainya bisa negatif due to revision in case status ya. Karena apa? Revisi status kasusnya. Jadi nilainya bisa negatif, tinggal nanti dicek direvisi status kasusnya. Ya, kasusnya ini apa, statusnya apa, dicek lagi, direvisi lagi. And negative values have been set to zero. Ya, dan nilai negatif itu dinyatakan dalam angka 0. Jadi kalau nggak ada kasus, maka 0. Kasusnya 0, artinya nggak ada kasus. Tapi kalau kasusnya 2, berarti ada 2 kasus. 3, ada 3 kasus, dan lain sebagainya. Australian data last update 2020, 18 September. Data Australia update terakhir tanggal 18 September 2020, berarti hari ini. John Hopkins University last update, ya, 17 September 2020. Kalau di Amerika masih tanggal 17, di Australia sudah tanggal 18, karena kita beda waktu 12 jam dengan Amerika. Kalau sekarang di sini jam 6 sore, di Amerika jam 6 pagi. Di Australia 3 jam lebih cepat daripada Jakarta. Jadi sekarang di Australia udah jam 9 malam. Gitu. Jadi udah jam 9 malam di Australia. Makanya tanggalnya beda 1 hari kan, di tanggal 18, di tanggal 17. John Hopkins University itu di USA, ya, di Amerika. Okay, so that's the news. Okay, Miss Jiska, do you have any question from this? Do you have? No, I don't have that. Okay, so you understood already. Okay, so yeah, okay, so I wish I will see you again by tomorrow afternoon, Miss Jiska, on Saturday afternoon at 2 p.m. Okay. And also Delphi, yes, see you again tomorrow, Delphi. And we will discuss about the trending news, more about trending news. Okay, thank you, Delphi, for joining the class, and also Miss Jiska. See you again for the next meeting. Thank you. Yes, Assalamualaikum, good night. Bye.